Halo sahabat Alkitab, ya kita kembali berjumpa dalam podcast sahabat Alkitab ini. Kita akan melakukan pembahasan banyak hal dan topik-topik untuk kita juga semakin mengenali berbagai isu yang ada di sekitar kita, dan supaya kita juga sebagai umat Kristen itu bisa memiliki pemahaman dan juga sikap ya yang lebih bertanggung jawab, tentunya semakin bertanggung jawab dalam kita mewujudkan keimanan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini ya pada saat ini saya akan mengajak Anda semua untuk kita berdiskusi tentang sebuah topik, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan saya akan ditolong, kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Linda, Ibu Linda Teresia. Betul ya Bu ya, nama Betul. lengkapnya ya. Ibu Linda ini, sahabat Alkitab, adalah seorang advokat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 100. Betul ya Bu ya? Betul. Karena memang kalau disingkat itu adalah P2TP2A Pemprov DKI Jakarta. Iya, Betul ya? betul, Saya tepat. bener ya? Bener, Oke. 100. Karena memang udah 200 berarti Oke, nilai saya. baiklah. Karena memang ini adalah milik dari Pemprov DKI Jakarta. Betul ya Bu? Nah, sebelum kita masuk secara lebih spesifik nih Bu Linda, terhadap, saya kayaknya manggilnya Kalinda aja kali. Boleh dong. Iya, ini cantik banget soalnya ibu ini. Terima kasih. Jadi Kalinda, sebelum kita masuk ke dalam topik tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang saya yakin Kak Linda ini punya banyak sekali pengalaman dan perspektif yang bisa menolong saya dan juga para sahabat Alkitab untuk kita lebih menyeluruh lagi melihat terhadap topik ini atau isu ini. Tapi kita mau kenalan dulu tentang Siap. sosok Kalinda. Jadi Kalinda ini sebenarnya menjadi seorang advokat sampai akhirnya bahkan terjun dan aktif di P2TP2A Pemprov DKI Jakarta. Itu seperti apa? Bagaimana pengalamannya? Pengalamannya pasti panjang ya, sesuai umurnya. Jadi saya sudah bekerja di dunia, sebetulnya mulainya dengan marketing communication, terus kemudian sekitar sebelum tahun 2015 ya, itu saya mulai tertarik dengan isu ini. Karena saya masuk di dalam isu pembelaan hak perempuan dan anak. Ya, waktu itu sempat menjadi relawan di Komnas Perempuan ya. Dan situ kami menerima begitu banyak pengaduan, begitu banyak kasus-kasus tentang kekerasan terhadap perempuan. Di situ saya merasa terpanggil karena memang di samping saya bekerja secara sekuler, saya juga adalah seorang penatua di GPIB. Jadi dalam hal ini saya pikir ini merupakan calling, panggilan. Saya merasa tertarik banget. Kenapa sih saya tidak mengabdikan ilmu yang selama ini saya miliki? Saya my background education itu kan sarjana hukum. Sehingga waktu itu, tapi tidak pernah spesifik bekerja di bidang hukum. Sehingga saat itu saya tertarik untuk, bukan tertarik ya, saya lebih merasa itu panggilan. Saya menyelesaikan, dan itu juga dorongan teman-teman di Komnas Perempuan. Saya ingat banget, ngapain sekolah susah-susah nggak dipakai untuk membela perempuan. Nah, itu benar-benar saya gumuli, saya doakan, kemudian saya mengambil ujian profesi sebelumnya, dan saya masuk lebih dalam lagi. Dari Komnas Perempuan yang kita melakukan sehari-hari itu kerjaannya tuh menerima pengaduan berbagai perempuan dari berbagai strata ekonomi dengan berbagai persoalannya yang sepertinya dulu buat saya tuh twilight zone gitu. Saya nggak tahu itu ada di mana, itu jauh dari saya gitu ya. Tapi ternyata setelah itu lebih dekat kepada saya dan akhirnya tuh gemes gitu ya. Kok saya cuma bisa mendengarkan tanpa bisa melakukan apapun. Akhirnya saya beralih, saya mengambil profesi dan saya menjadi seorang advokat dan kini bekerja sudah sejak tahun 2018 di UPT P2TP2A DKI Jakarta. Jadi itu memang unit pelaksana teknis, jadi saya lebih teknis menggawangi pelayanan hukum di UPT P2TP2A DKI, yaitu memberikan konsultasi hukum, memberikan pendampingan dari di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, ataupun dalam proses mediasinya. Karena kan kekerasan ini banyak lininya, dapat menimpa siapa saja dalam, mungkin kita pikir bahwa orang yang well educated atau dengan edukasi yang baik nggak akan kena. Oh enggak, kena. Kenyataannya justru kenyataannya banyak. Cuma mungkin mereka lebih mempunyai biaya untuk membayar pengacara dan lain sebagainya. Kalau di kami kan semuanya itu gratis ya. Jadi memang kita melakukannya secara pro bono. Itu betul-betul tuntas ya.
dengan kondisi mulai dari awal dia mengadu. Pertama kita nggak tahu dia ini kekerasan bukan, dia nggak sadar mungkin. Korban tuh kadang-kadang tidak sadar bahwa dia mengalami kekerasan. Dia pikir dia ada di dalam satu lingkup, dia mengabdi gitu ya. Misalnya perempuan mengabdi nih. Jadi belum sadar bahkan kalau mereka dia sedang belum sadar mengalami gitu, kekerasan. bahwa kekerasan itu terjadi, itu kan parah gitu maksudnya. Iya. Jadi kita juga melakukan edukasi bahwa kekerasan itu ada macam-macam bentuk ya, yang nanti mungkin lebih detail bisa kita bahas. Nah kemudian ketika timbul kesadaran itu, masalah kedua adalah mereka nggak tahu mau ngadu kemana. Ya benar, saya dipukulin sama suami saya, tapi udah deh saya diem aja. Nanti kalau saya cerita gitu aja, tadi omongin. Karena mereka tidak pergi ke satu tempat atau lembaga atau mencari bantuan kepada orang yang. Nah, iya, itu jadi ketakutan tambahan buat mereka. Jadi semakin tertekan kan. Iya. Nah itu makanya. Dan itu juga kekerasan kan Bu sebenarnya. Oh iya, psikis kan itu juga bisa masuk. Dia mungkin nggak dipukul sih memang, tapi selalu dibuat tidak nyaman, dikata-katain gitu. Dasar nih perempuan nggak berguna. Dasar nih nggak bisa ngurus rumah tangga. Itu terus sehingga itu menjadi satu hal yang sangat-sangat mengganggu secara psikis. Nah itu juga merupakan bentuk kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan. Oke, jadi Kak Linda ini dulu pernah juga terlibat di Komnas Perempuan. Iya, sebagai relawan ya. Sebagai relawan. Sampai akhirnya secara penuh di P2TP2A ini ya Bu ya. Nah, jadi gini Kak. Apa yang membedakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan kekerasan terhadap kelompok lainnya misalkan? Terhadap laki-laki misalkan. Apa yang membuat paling beda atau kenapa sampai ada klasifikasi ini? Tentu ada alasannya. Sebetulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kekerasan berbasis gender. Oke. Ya, kita sebutnya itu kekerasan berbasis gender. Gender itu apa sih? Itu merupakan pembedaan, bukan perbedaan. Jadi dibedakan. Perempuan itu harus nurut. Perempuan itu rambutnya harus panjang. Iya, struktur membuat dia seperti itu. Bahwa yang namanya perempuan itu tidak boleh bersuara. Perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kasihan sekali kan perempuan. Demikian juga anak perempuan. Anak perempuan nanti kalau ayah nggak cukup biaya, kamu sekolahnya SMA aja. Apalagi kalau ada saudaranya laki-laki. Iya. Udah biar milih. Iya. Nah, itu kan sudah merupakan diskriminasi kan di dalam keluarga. Nah, itu kan memang tipikal atau karakteristik dari kekerasan berbasis gender. Marginalisasi, diskriminasi. Kemudian itu yang berkembang. Sehingga kita nggak tahu. Atau istri deh misalnya. Dia berpendidikan cukup baik. Tapi suaminya bilang, aku cukup kok untuk bisa membiayaimu. Sampai masuk ada iklan kan, gajiku naik. Oh iya. Kamu nggak usah bekerja. Gitu ya. Iya. Perempuan itu perlu untuk mengekspresikan kemampuannya. Harus ada ekspresi di dalam kehidupannya. Mungkin yang lain sebagai ibu rumah tangga misalnya, sebagai istri atau sebagai ibu dari anak-anak, dia boleh bekerja dong. Bayangin sampai bisa masuk di dalam pikiran kita gitu, di dalam main kita bahwa perempuan di rumah aja gitu. Nah, nggak boleh bekerja. Nah, itu kan sebetulnya adalah kekerasan berbasis gender yang ada. Jadi kita lebih kepada itu. Dia dibedakan, pembedaan yang konstruksi terjadi. Konstruksi di dalam bukan masyarakat. Sesuatu yang memang sejak awal atau lahir berbeda. Berbeda. Ya kalau misalnya berbeda sejak awal ya perempuan punya kandungan, laki-laki enggak. Itu perbedaan. Tadi sempat ngobrol sama Kak Linda itu perbedaan. Itu berbeda. Tapi kalau dibedakan, pembedaan itu tadi ya, bahwa perempuan di belakang aja, bahwa karirnya bahwa yang paling sadis tuh kalau perempuan setelah bersuami, punya rumah tangga, hamil, dia kurang produktif. Itu kan itu secara tidak sadar biasanya seperti itu. Ya, jadi memang saya pun pernah mengalami hal itu gitu. Jadi sehingga melawan semua itu kita butuh dikuatkan. Kita butuh pengetahuan yang luas tentang kekerasan berbasis gender, khususnya kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan dilakukannya kekerasan. Karena tadi berbasis gender. Iya. Dan kita perlu mengakui bahwa kita masih hidup di dalam sebuah sistem budaya, cara pandang yang contohnya kayak tadi ya, Kak ya, bahwa ya kamu perempuan, udah saya cukup gitu. Bahkan jadi iklan loh. Iya. Gitu. Bahkan sampai jadi iklan ya, terlepas ujung iklannya kayak gimana, tapi itu hadir dalam iklan media massa yang bisa mempengaruhi dari gambaran masyarakat. sosial.
terhadap kehidupan di keluarga bahkan yang kayak tadi ya Kalinda bilang, ada anak perempuan kalau dia sempat punya saudara laki-laki, kondisi perekonomian orang tuanya gak memungkinkan dua-duanya, yang dikorbankan adalah si perempuan. Betul. Nah, itu gambaran kenyataan sosial yang ya kita semua hadapi dan kita perlu membangun pemahaman yang utuh ya, Kak, yang menyeluruh. Nah, masuk sekarang ke dalam pengalaman nih. Sebagai Kalinda sebagai seorang advokat yang mendampingi. Apa kasus-kasus yang pernah Kalinda dampingi dan yang bisa dibagikan tentunya dan itu bisa menolong kita semua. Contohnya kayak gimana, Kak? Kita mulai dari bentuk-bentuk kekerasan mungkin ya. Bentuk kekerasan itu secara garis besarnya kekerasan fisik. Jadi fisik itu ditampar, dipukul, dijambak, itu fisik semuanya. Yang berakibat secara fisik. Berakibat secara fisik ya. Kalau misalnya kita memang mau berproses secara hukum, itu biasanya dibuktikan dengan visum. Ya, visum et repertum. Kemudian psikis. Nah, psikis ini kita bicara dampak. Bertahun-tahun dia dilakukan misalnya dikata-katai, diberikan stigma bahwa ini nih dasar nih anak orang tuanya cerai misalnya gitu, sehingga itu benar-benar menjadi hal yang atau perempuan tidak berguna gitu ya. Nah itu adalah psikis semuanya, diterimanya secara bertahun-tahun sehingga itu berdampak nantinya, berdampak terhadap perilakunya. Nah ini teman-teman dari psikolog yang mungkin lebih paham tentang hal ini, tapi itu adalah kekerasan psikis. Kemudian kekerasan ekonomi. Ekonomi itu yaitu tidak boleh bekerja, terus kemudian tidak dinafkahi. Nah itu termasuk penelantaran, itu ekonomi. Dan itu kekerasan ya, Kak? Kekerasan. Nggak sadar kan? Kekerasan ekonomi. Iya betul. Hal yang baru mungkin ya, dan ini mudah-mudahan ini boleh dapat kita pahami bersama. Iya betul. Ya. Terus kemudian ada lagi seksual, ini yang terakhir. Nah, seksual itu macam-macam. Mulai dari pemaksaan alat kontrasepsi, nggak nyangka kan, gitu ya. Terus kemudian pencabulan, persetubuhan, terus kemudian juga yang banyak itu ya, misalnya itulah termasuk di dalamnya eksploitasi seksual anak-anak, eksploitasi seksual anak, ya kayak gitu. Ya. Tindak pidana perdagangan orang yang tujuan akhirnya adalah untuk eksploitasi seksual. Nah itu bentuk-bentuk kekerasan 4 itu. Nah, kalau, sorry Kak, saya potong. Misalnya, saya tanpa merendahkan beberapa klasifikasi kekerasan itu. Tapi sepertinya untuk, kalau dalam pemahaman saya misalnya, kalau kekerasan terhadap secara fisik itu kan udah nyata ya. Dalam artian, jauh lebih mudah, mungkin saya nggak tahu apakah ini tepat, jauh lebih mudah untuk diidentifikasi. Tetapi kalau kekerasan contoh secara psikis yang bisa muncul karena dan dalam bentuk verbal, itu kan abstrak ya. Anak yang korban dari orang tua yang bercerai lalu bilang orang tuanya cerai. Ya buat sebagian orang apa sih itu kan cuman kata-kata misal. Itu gimana cara kita untuk bisa membangun kesadaran dan bagaimana? Sebetulnya kalau kekerasan psikis ini memang dibutuhkan pengukuran ya. Jadi memang kita secara psikologis itu harus dilihat lebih dalam lagi. Karena kita melihat pada dampaknya. Anak ini jadi gak percaya diri, anak ini jadi takut, atau ke belakang terbalik. Dia jadi rebel, memberontak, jadi agresif sekali. Itu karena sesuatu yang terus-menerus dialaminya. Nah itu adalah dampak. Memang ini yang paling menakutkan. Sebetulnya, dan biasanya dari pengalaman yang ada, ketika seseorang dilakukan kepadanya kekerasan fisik, itu biasanya diawali dengan kekerasan psikis. Ketika kekerasan dalam rumah tangga contohnya, ketika mulai ini sih nggak berguna nih, masak aja nggak bisa gitu ya, terus kemudian mulai ditoyor misalnya. Dimulai dari kata-kata dulu, terus kemudian mulai ditoyor, ada interaksi fisiknya gitu terus ya. Habis ditoyor diam aja, takut, nangis, gampar gitu ya. Nah ketika ditampar itu nggak cuma sakit di pipi nih yang ditampar, tapi hati sakit, merasa terhina, merasa nggak mampu, itu begitu. Dan siklusnya di dalam kekerasan dalam rumah tangga, kalau saya dapat informasi dari teman-teman psikologi, itu siklusnya tuh circle. Jadi dilakukan kekerasan, berantem hebat, kemudian minta maaf, cium kaki, balik lagi, honeymoon lagi, kemudian lagi kekerasan lagi, begitu seterusnya.
Jadi memang apa ya? Kadang-kadang ini nggak disadari gitu loh. Iya, betul. Apalagi ditambah dengan mungkin doakan saja. Orang Gitu. maksudnya cerita ke orang luar, nggak taunya malah ya itu bagian bentuk dari pelayanan kamu kan ya. sering tuh kayak gitu tuh. Ya karena ya jadi itu juga sedih ya, maksudnya di dalam seorang korban yang berbasis kekerasan, berbasis gender harus berjuang untuk ya menjalani dan menghadapi kenyataan hidupnya. Ketika dia berusaha untuk mendapatkan pertolongan atau dampingan, justru Betul. dapat nasihat yang semakin memperburuk Benar. kondisinya. Iya, ketika dia mencari tempat untuk mengadu, ini kok perempuan begitu sih? Semakin salah, Iya. dia semakin tertekan. Dampaknya bisa self harm. Iya. Itu yang paling mengerikan. Gitu. Makanya apresiasi sekali ketika memang ada acara ini gitu, kita membahas dari sisi yang mungkin dari angle yang jarang mau dibuka untuk dibahas. Ya, aku pikir itu sangat-sangat penting untuk dilakukan. Ya karena supaya kita juga ya tadi ya sahabat Alkitab, kita benar-benar akhirnya memiliki kepekaan, kita menyadari bahwa contoh saya misalnya tadi sempat ketika diklasifikasikan kekerasan ekonomi misalnya bentuknya, wah itu kan sesuatu yang jauh lebih abstrak gitu ya. Ternyata dengan seorang suami mengatakan udah kamu gak usah kerja, saya aja yang kerja, padahal istrinya bisa kerja. Lalu ya benar juga sih, kenapa sampai ada perbedaan itu? Apa berbasis gender tadi ya, kayak hanya karena suami laki-laki Lebih layak bekerja, dianggap lebih layak bekerja. Istri perempuan ikut suami. nurut aja ngurusin. Ya kan ini satu konsep yang istri itu urusan dapur, urusan tempat tidur gitu kan, itu banyak ya hal yang kayak gitu. Padahal dan itu bentuk kekerasan. Iya. Kalau ketika Kalinda mendampingi seorang melakukan advokasi ya, apa yang contoh kasus yang bukan merendahkan kasus lain, tapi kok bisa terjadi gitu, yang sangat membuat benar-benar terenyuh gitu. Ada nggak Kak yang bisa dibagikan? Banyak ya, dari kalau boleh dibilang dalam 1 tahun itu kami di Pemprov DKI itu bisa melakukan kurang lebih 1.000 sampai 1.000 lebih kekerasan ya. Yang kalau boleh dilihat dari datanya tadinya berimbang antara perempuan dengan anak gitu ya, 50%, tapi kini anak lebih banyak gitu ya dalam berbagai bentuknya. Nah, ketika memang mengalami hal itu tuh yang paling mengerikan adalah memang anak yang menjadi korban itu adalah produk dari keluarga yang memang mungkin ayah ibu bercerai atau memang sudah sering dilakukannya kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi dia melihat dari mungkin dia kecil, dia melihat ibunya dipukulin, dia melihat ibunya dikata-katain gitu ya. Nah itu, dan biasanya itu juga suka mengena kepada anaknya. Yang lebih khawatir adalah ketika anak dari kecil melihat hal itu. Itu kan akan membawa dampak tersendiri. Makanya kadang-kadang itu kayak fenomena gunung es aja gitu ya. Jadi kelihatannya sih nggak apa-apa atau sedikit gitu ya. Tapi nanti saya nggak mau bilang atau mengaminkan nanti dia bisa jadi pelaku kalau dia anak laki-laki. Enggak. Tapi pengalaman hidup itu kan membentuk karakteristik seseorang. Apakah dia menjadi lebih tangguh dan kuat? Struggle-nya bagaimana? Nah itu benar-benar hal-hal yang mungkin lebih baik dicegah, lebih baik dia kita mengambil dia untuk diberikan healing atau trauma healing atau apapun bentukannya. Apakah itu dilakukan di dalam keagamaan misalnya, itu harus kita bantu gitu ya untuk mencegah generasi ini menjadi generasi yang kita nggak tahu nantinya. Gitu. Kita bicara dalam satu generasi gitu. Kita bicara dalam satu, ketika itu terjadi kepada ayah ibu, hai keluarga, anak-anakmu melihat, itu yang harus dicermati, diwaspadai. Ya artinya kita juga perlu menyadari secara khusus untuk sahabat Alkitab yang memang sudah berstatus sebagai orang tua ya Kak, bahwa segala sesuatu yang hadir di dalam rumah itu menjadi bentuk, dalam tanda kutip, yang akan membentuk anak-anak itu jadi seperti apa kan? Keteladanan ya? Keteladanan, berarti kan berbagai bentuk perkataan. Kan sering nih, maksudnya orang tua berantem
di depan anak bahkan Mm-mm. kata-kataan, Mm-mm. bahkan ada yang bisa sampai pukul-pukulan, Mm-mm. dan itu juga sebenarnya menjadi bentuk kekerasan terhadap anak Anak yang itu sendiri, gitu ya, psikis kan, dia hari-hari gitu dia melihat orang tuanya ribut dengan segala macam penyebabnya. Ya, nggak mesti memang karena ekonomi, enggak juga. Suami yang berselingkuh diributin di rumah, anak tahu, Iya, gitu kan. iya, iya. Itu kan banyak sekali faktor, gitu ya, sehingga ketika memang kita menjaga itu semua, kita menyelamatkan satu generasi ke depan. Dan penelantaran terhadap hak-hak anak Mm-mm. itu juga menjadi bentuk kekerasan. Iya. Itu- Itu penting banget untuk diketahui gitu ya. Karena memang di dalam kondisi yang seperti ini, Iya. kadang-kadang ayah pergi meninggalkan rumah sehingga anak-anaknya tidak dibiayai. Nah, itu kan juga dampaknya apa? Mereka nggak bisa sekolah, mereka tidak mendapatkan haknya. Hak-hak anak itu kan ya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, ya kan? Mereka harus mendapatkan makanan yang bergizi. Misalnya salah satu di antaranya. Nah, itu sudah menyangkut kekerasan terhadap anak. Dimensinya banyak sekali, ya, makanya ternyata. banyak sekali. Saya contoh dari Kalino ngomong kayak gitu, saya langsung teringat kepada misalnya kita makan di pinggir jalan, sering tuh kan biasanya ada anak-anak yang ya ampun mungkin umurnya 7 tahun, 8 tahun, perempuan ataupun laki-laki gitu pegang-pegang tisu Jualan. jualan. Dan itu juga sebenarnya sudah, ya itu kita pasti tahu eksploitasi dan itu kekerasan. Ya, anak kan harus mempunyai hak untuk bermain rekreasi, ya. Sehingga mereka ketika mereka harus berjualan, ya terjadi di dalam dirinya pembatasan haknya kan untuk memperoleh istirahat atau rekreasi atau bermain. Nah, melanggar situ. Ya, kita bisa berdalih ya memang karena orang tuanya membutuhkan itu. Ya, betul. Tapi kan memang kita tidak langsung mengaminkan bahwa oh ya udah boleh anak boleh jualan. Nggak bisa dong. Nggak boleh. Nggak Justru boleh sikap kayak gitu nggak boleh. Gitu. Kita harus lebih kritis untuk melihat kasus. Ya apalagi makin gemes kalau kita ngeliat ada anak kayak gitu. Tapi sebelumnya kita tahu gitu. Sini si anak jalan sama satu orang dewasa. Terus tiba-tiba orang dewasanya nungguin di pojok sana tuh saya pribadi sering tuh nemuin. Eksploitasi itu ya. Iya kan. Jadi kayak aduh nih gemes banget. Tapi nah ini gimana nih Kak? Misalnya kita melihat, menyaksikan, atau bahkan kita menjadi korban dari pelaku tindakan kekerasan. Apa yang bisa atau yang perlu kita lakukan sebenarnya seperti apa? Ya, kalau kita menjadi korban ya, kita harus cari bantuan yang profesional. Nggak selalu harus diselesaikan secara hukum. Kita bisa melakukan pembinaan, kita bisa melakukan trauma healing, kita bisa melakukan penguatan. Pertanyaannya adalah kalau kita berada pada situasi seperti itu, kita menjadi saksi, jelas-jelas nih Kak, udah bukan secara verbal lagi kekerasan, tapi udah sampai fisik. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan?